Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sob, pada kesempatan kali ini saya akan membahas job sheet keempat tentang kesalahan data pengukuran. Kenapa sih job sheet ini dilaksanakan? Yaitu supaya mahasiswa dapat memahami sumber-sumber kesalahan dalam pengukuran dan mampu menganalisa kesalahan menggunakan beberapa persamaan. Kesalahan pengukuran diidentikan dengan penyimpangan pembacaan dan harga yang seharusnya dengan hasil pengukuran yang bervariasi. Pada percobaan kali ini, paling tidak terdapat dua jenis kesalahan. Pertama adalah kesalahan yang disebabkan oleh toleransi komponen, dan yang kedua adalah kesalahan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat atau kita sendiri. Untuk itu, Sob, bahan-bahan yang kita perlukan adalah tentunya alat ukur yaitu voltmeter atau avometer. Yang kedua ada resistor. Di sini kita menggunakan yang 1 kilo ohm dan 10 kilo ohm. Lalu kita menggunakan V-sumber yaitu baterai. Nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke percobaannya. Untuk V-sumber pertama, saya menggunakan 1,72 volt. Sehingga menghasilkan nilai pada resistor kedua atau tegangan kedua adalah 1,56. Untuk V-sumber yang kedua, saya menggunakan sebesar 1,79 volt. Sehingga menghasilkan nilai tegangan kedua pada resistor yaitu sebesar 1,62 volt. Untuk V-sumber yang ketiga, saya menggunakan nilai 1,86 volt. Dan menghasilkan nilai tegangan kedua pada resistor sebesar 1,69 volt. Nah, setelah tadi kita melakukan pengukuran menggunakan avometer, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perhitungan melalui job sheet yang ada. Kenapa melalui job sheet? Supaya kita bisa lebih gampang untuk memahaminya, atau kalian bisa lebih gampang untuk memahaminya. Di sini sudah ada tabel data dari pengamatan pengukuran tadi, yaitu ada 10 data di sini, bisa kalian lihat. Tapi saya hanya akan mencoba untuk mempraktikkan 3 data saja karena keterbatasan waktu. Yang pertama di sini, hasil dari pengukuran tadi, saya mendapatkan hasil V-sumber sebesar 1,72 volt, dan V kedua berada di angka 1,56 volt. Data ini dihasilkan menggunakan R1 sebesar 1000 ohm, dan R2 menggunakan resistor sebesar 10.000 ohm. Nah, di sini juga ada tabel hitung dan tabel kesalahan. Ini tadinya kosong, tapi saya sudah hitung. Nah, kalian pasti bertanya-tanya gimana sih cara mendapatkan nilai dari R2 hitung ini? Untuk itu, saya sudah membuat perhitungannya. Nah, bisa kalian lihat di sini, di sebelah kiri ini adalah rumus untuk mencari R hitung, dan di sebelah kanan adalah rumus untuk mencari nilai kesalahan dari perhitungan. Di mana saya kecilkan di sini. Kita lihat yang pertama kita mendapatkan V-sumber dan V2-nya sebesar 1,72 dan 1,56. Di sini rumusnya adalah untuk mencari R2 hitung adalah V2 dibagi dengan V-sumber yang dikurangi dengan V2, lalu dikali R1. Kita masukkan angkanya di sini. V2 saya yang pertama adalah 1,56 dibagi dengan 1,72 yang dikurangi dengan 1,56. Lalu dikali 1000. Di sini saya melakukan pengurangan terlebih dahulu supaya bisa lebih mudah untuk dipahami. 1,56 kita bagi dengan 0,16 lalu dikali 1000. Lalu ini saya bagi terlebih dahulu menghasilkan nilai 9,75 lalu dikali 1000 sehingga menghasilkan nilai pada R kedua
atau R2 hitung sebesar 9.750 ohm. Nah, kalian lihat di tabel pengamatan sebelah kiri layar kalian, untuk R1-nya kan seharusnya 10.000, tetapi di sini hanya masuk sebesar 9.750 dari V sumber dan V2. Maka terjadi selisih antara R1, R2 hitung dan R2 kode warna. Nilainya tidak tepat, sehingga ada rumus untuk bagian kesalahan atau persentase kesalahan dari perhitungan pada resistor pertama. Rumus dari kesalahan yaitu adalah R hitung dikurang dengan R ukur, lalu dibagi dengan R hitung, lalu dikali 100%. Untuk R hitungnya itu adalah dari kode warna, yaitu 10.000, lalu R ukurnya 9750 atau 9750. Nah, berarti ini ternyata di tabel ini terbalik. Seharusnya ini adalah R ukur. Supaya kalian tidak bingung, di sini saya tambahkan lagi RH. Oke, di sini. Lalu perhitungannya adalah R hitung saya adalah 10.000 ohm, lalu R ukur saya 9750 yang ada di rumus ini sebelah, dibagi dengan 10.000 ohm dikali 100%, sehingga menghasilkan nilai sebesar 0,025%. Nah, nilai dari data pertama ini mengalami sedikit perbedaan, yaitu sebesar 250 ohm, dibuatkan ke persen menjadi 0,025%. Untuk data kedua, di sini V sumber saya menggunakan 1,79 volt, sehingga menghasilkan nilai tegangan kedua sebesar 1,62 volt. Nah, masih sama nih, tinggal kalian masukkan aja ke rumus yang mencari R2 ukur, yaitu V2 dibagi dengan Vs yang dikurangi V2, lalu dikali R1, yaitu 1000 ohm. Sehingga menghasilkan nilai sebesar 9.520. Nah, kalian harus hati-hati di sini dalam pembagiannya. Jangan sampai kalian salah melakukan langkah yang seharusnya dilakukan belakangan, kalian lakukan duluan, itu akan merubah nilai, sehingga data yang dihasilkan nanti bisa tidak tepat. Nah, balik lagi nih, terjadi kesalahan, di mana yang seharusnya 10.000 ohm, di sini hanya masuk sebesar 9.520 ohm. Sehingga pada pengukuran kesalahan, kita tinggal masukkan R ukurnya 9.520 ohm, lalu 10.000 dikurang 952 ohm, lalu dibagi dengan 10.000, lalu dikali 100%. Sehingga di sini menghasilkan nilai sebesar 0,048% dari kesalahannya. Untuk yang ketiga, di sini ada R kedua, kalian bisa lihat di tengah layar kalian, di mana pada pengukuran ketiga, V sumber saya sebesar 1,86 volt, lalu V kedua didapatkan dengan nilai sebesar 1,69 volt. Di sini saya besarkan kembali supaya kalian gampang atau tidak bingung. Sama seperti rumus yang tadi untuk pencarian R kedua, yaitu V2 dibagi dengan V sumber yang dikurangi dengan V2 lalu dikali R1, yaitu 1,69 dibagi dengan 1,86 dikurangi 1,69 dikali 1000 dari nilai R1, sehingga menghasilkan nilai sebesar 9.940. Lalu balik lagi, ada kesalahan lagi. Di sini kita masih belum bisa dapat resistor atau avometer yang bagus, sehingga di sini terjadi selisih yang seharusnya 10.000 ohm, tetapi hanya 9.940 ohm. Gampang juga sob, rumus kesalahannya juga masih sama, kalian hanya tinggal masukkan angkanya ke dalam rumus kesalahan. Di sini karena kesalahan saya 994, nilai resistor yang terukur sebesar 9940, maka ada selisih 60 ohm. Nah, 60 ohm ini maka akan menjadi sebesar 0,006% sob. Di sini saya besarkan lagi, saya belum tulis juga. Nah, gitu. Saya rasa kalian juga bisa nih melakukan praktek sendiri, dan juga di sini sudah tertulis jelas langkah-langkah dari rumus yang ada, sehingga kalian bisa mengikuti di rumah.
menggunakan rumus dan contoh perhitungan yang sudah saya buat. Nah, itu sob. Untuk sebenarnya ada 10 data, tetapi karena waktu yang terbatas dalam durasi video, jadi saya hanya memberikan 3 saja. Nah, nggak lupa nih di tabel data pengamatan, dari data yang tadi saya masukkan nih nilai kesalahannya. Yaitu yang pertama ada 0,025, lalu yang kedua ada 0,48, dan yang ketiga adalah 0,006%. Nah, gitu sob. Lalu saya akan mengisi ke 10 data ini, dan saya akan membuat grafik total persentase kesalahan dari 10 data. Oke sob, saya buat dulu ya. Nah sob, setelah gue masukin data-data kesalahan dari 10 percobaan yang gue buat, berikut kalian bisa lihat hasilnya. Ada di sebelah kanan di bagian tabel kesalahan. Kesalahannya terlihat cukup kecil, namun bervariasi. Mulai dari paling kecil di sini ada 0,004%, dan yang paling besar ada di 0,048%. Bisa kalian lihat sendiri di sini masing-masing besar kesalahan yang ada. Lalu berikut adalah grafik kesalahannya yang sudah saya buat, tidak sampai mencapai angka 0,1%. Kesalahannya berarti resistor dan avometernya yang digunakan bagus, tidak terlalu banyak rusak atau error yang dibuktikan dengan nilai kesalahan yang kecil. Lalu kesimpulannya adalah kesalahan pada percobaan kali ini masih tidak dapat kita hindari karena ada banyak faktor yang menjadi pemicu dari kesalahan tersebut. Di antaranya ada kesalahan dari resistansi resistor sendiri, lalu ada kesalahan dari ketepatan avometer yang digunakan, lalu hal ketiga yang kali ini saya temui adalah kesalahan dari daya baterai yang terus berkurang saat terjadinya pengukuran. Oleh karena itu, daya baterai pun masuk ke dalam perhitungan kesalahan yang ada. Sehingga dari 3 ini adalah poin utama yang menimbulkan yang dapat menimbulkan kesalahan. Mungkin itu aja sob yang bisa gue sampaikan di job 4 pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.